Bayangkan suatu malam, kamu sedang menatap langit. Jutaan bintang terlihat diam di atas sana, seperti titik-titik cahaya yang menghiasi kegelapan. Tapi sebenarnya, setiap titik cahaya itu mungkin adalah sebuah matahari. Sebuah bintang yang dikelilingi oleh planet-planetnya sendiri. Dan di antara triliunan planet itu, bisa jadi ada sebuah dunia yang mirip dengan rumah kita. Sebuah dunia dengan lautan biru, pegunungan yang menjulang tinggi, dan langit yang cerah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah di sana ada kehidupan? Pertanyaan ini telah menghantui manusia selama berabad-abad. Dan sekarang, berkat teknologi teleskop canggih, kita selangkah lebih dekat untuk menemukan jawabannya. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita. Dan beberapa di antaranya sangat menarik perhatian karena kemiripannya dengan bumi. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia-dunia yang jauh ini, mencari tahu apa yang membuat sebuah planet layak huni, dan mencoba menjawab pertanyaan abadi. Apakah kita sendirian di alam semesta? Saat kita mendengar istilah planet mirip bumi, mungkin yang terbayang adalah dunia yang persis seperti rumah kita. Tapi, bagi para ilmuwan, definisinya sedikit lebih teknis. Mereka menyebutnya planet ekstrasurya atau eksoplanet yang berpotensi layak huni. Untuk masuk ke dalam kategori ini, sebuah planet harus memenuhi beberapa kriteria kunci. Pertama, ukurannya harus mendekati bumi. Planet yang terlalu besar cenderung menjadi raksasa gas seperti Jupiter, tanpa permukaan padat untuk dipijak. Kedua, planet tersebut harus berbatu, bukan gas. Ketiga, dan ini yang paling penting, planet itu harus berada di zona layak huni bintangnya. Apa itu zona layak huni? Sederhananya, ini adalah area di sekitar sebuah bintang, di mana suhunya pas. Tidak terlalu panas sampai air menguap menjadi uap, dan tidak terlalu dingin sampai air membeku menjadi es abadi. Zona ini sering juga disebut zona Goldilocks, karena suhunya tepat. Bumi kita berada persis di tengah-tengah zona layak huni matahari. Inilah yang memungkinkan air di planet kita tetap dalam bentuk cair. Dan air cair adalah kunci utama kehidupan seperti yang kita kenal. Setiap makhluk hidup di bumi, dari bakteri terkecil hingga paus biru terbesar, semuanya bergantung pada air. Jadi, ketika para astronom mencari kehidupan di luar sana, mereka sebenarnya mencari dunia di mana air cair bisa ada. Dan yang menakjubkan adalah, mereka telah menemukannya. Penemuan planet-planet ini seperti membuka babak baru dalam eksplorasi kosmik. Mari kita lihat beberapa kandidat paling terkenal. Yang pertama adalah Proxima Centauri. B. Ini adalah planet ekstrasurya terdekat dari kita. Hanya berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya. Jarak ini mungkin terdengar sangat jauh. Tapi dalam skala galaksi, itu seperti tetangga sebelah rumah. Proxima B mengorbit bintangnya Proxima Centauri di dalam zona layak huni. Secara teori, air cair bisa ada di permukaannya. Tapi, ada satu masalah besar. Bintang induknya adalah bintang Katai merah yang sangat aktif. Bintang ini sering melepaskan semburan radiasi dahsyat yang bisa menghancurkan atmosfer planet dan membunuh segala bentuk kehidupan di permukaannya. Jadi, meskipun dekat, Proxima B mungkin bukan tempat yang ramah. Selanjutnya, ada Kepler 452b, Jang diholuki bumi super atau sepupu bumi. Planet ini sekitar 60% lebih besar dari bumi dan mengorbit sebuah bintang yang sangat mirip dengan matahari kita. 1 tahun di sana berlangsung selama 385 hari, hampir sama dengan di bumi. Karena ukurannya yang lebih besar, gravitasinya juga lebih kuat. Para ilmuwan sangat antusias dengan Kepler-452b karena ia memenuhi banyak kriteria untuk sebuah dunia yang bisa menopang kehidupan kompleks, bukan hanya mikroba. Bayangkan berdiri di sana, menatap matahari yang terasa familiar di langit. Namun, yang mungkin paling menarik adalah sistem Trappist 1. Ini adalah sistem bintang Katai merah yang berjarak sekitar 40 tahun cahaya. Yang membuatnya istimewa adalah sistem ini memiliki tidak hanya 1, tapi 7 planet seukuran bumi.
Dan yang lebih luar biasa lagi, 3 di antara 7 planet tersebut berada di dalam zona layak huni bintangnya. Bayangkan, satu sistem tata surya dengan 3 dunia yang berpotensi memiliki lautan, awan, dan mungkin kehidupan. Pemandangan dari salah satu planet ini pasti akan sangat spektakuler. Kamu bisa melihat planet tetangga di langit, tampak sebesar, atau bahkan lebih besar dari bulan kita. Sistem TRAPPIST-1 menunjukkan bahwa planet-planet mirip bumi mungkin bukanlah sesuatu yang langka di galaksi kita. Saat kita membayangkan kehidupan di planet lain, kita sering terjebak dalam gambaran alien humanoid. Makhluk dengan 2 tangan, 2 kaki, dan kepala seperti kita. Tapi, apakah kehidupan harus selalu seperti itu? Mari kita lihat bumi. Kehidupan di planet kita sendiri sangat luar biasa beragam. Ada bakteri yang hidup di ventilasi hidrotermal, di dasar samudra yang paling dalam, tanpa cahaya matahari. Ada mikroba yang bisa bertahan hidup di dalam gunung berapi, atau di danau super asin. Ada makhluk yang hidup di es abadi Antartika. Jika kehidupan di bumi saja bisa se-ekstrem ini, mengapa kita berpikir kehidupan di planet lain harus mengikuti aturan kita? Kehidupan alien bisa jadi dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin mereka adalah mikroorganisme sederhana yang mengambang di atmosfer planet gas. Mungkin mereka adalah makhluk berbasis silikon, bukan karbon seperti kita, yang hidup di dunia yang sangat panas. Atau mungkin mereka adalah bentuk kehidupan berbasis energi murni, yang bahkan tidak bisa kita pahami dengan biologi kita saat ini. Jadi, ketika ilmuwan mencari kehidupan, mereka tidak mencari alien hijau dengan mata besar. Mereka mencari jejak kehidupan atau biosignature. Apa saja jejak kehidupan itu? Para ilmuwan menggunakan teleskop super canggih seperti teleskop luar angkasa James Webb untuk menganalisis atmosfer planet yang jaraknya triliunan kilometer. Mereka mencari tanda-tanda gas tertentu yang, jika ditemukan bersama-sama, bisa menunjukkan adanya aktivitas biologis. Gas-gas ini termasuk uap air, oksigen, metana, dan karbon dioksida. Di bumi, sebagian besar oksigen di atmosfer kita diproduksi oleh tanaman melalui fotosintesis. Metana juga bisa diproduksi oleh proses biologis. Menemukan kombinasi gas-gas ini di atmosfer sebuah eksoplanet akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa kehidupan memang ada di luar sana. Namun, di tengah semua antusiasme ini, ada sebuah pertanyaan besar yang membingungkan, yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Paradoks ini dinamai menurut fisikawan Enrico Fermi. Young pada tahun 1950 mengajukan pertanyaan sederhana, di mana semua orang coba pikirkan galaksi kita, Bima Sakti, memiliki ratusan miliar bintang, dan ada ratusan miliar galaksi lain di alam semesta yang teramati. Jika bahkan sebagian kecil dari bintang-bintang itu memiliki planet mirip bumi, maka seharusnya ada jutaan, bahkan miliaran, dunia yang berpotensi memiliki kehidupan. Dan jika beberapa dari mereka telah mengembangkan peradaban cerdas yang lebih tua dari kita, seharusnya mereka sudah menjelajahi galaksi. Seharusnya kita sudah melihat jejak mereka, entah itu sinyal radio, pesawat luar angkasa, atau struktur raksasa tapi nyatanya kita tidak melihat apa-apa. Langit terasa sunyi. Inilah inti dari paradoks Fermi. Jika alam semesta seharusnya penuh dengan kehidupan, mengapa kita tidak menemukan bukti apapun? Ada banyak kemungkinan jawaban untuk paradoks ini. Dan semuanya terdengar seperti fiksi ilmiah. Mungkin mereka terlalu jauh, dan sinyal mereka belum sampai kepada kita. Mungkin peradaban cerdas cenderung menghancurkan diri mereka sendiri sebelum bisa menjelajahi galaksi. Mungkin mereka sudah punah jutaan tahun yang lalu. Ada juga hipotesis kebun binatang yang mengatakan bahwa peradaban maju sengaja menghindari kita, memperlakukan bumi seperti cagar alam, dan mengamati kita dari jauh tanpa campur tangan. Atau kemungkinan yang lebih sederhana, mungkin kita belum cukup maju untuk mendeteksi sinyal mereka. Mungkin mereka berkomunikasi dengan cara yang sama sekali tidak kita pahami, seperti gelombang gravitasi atau partikel neutrino. Kita seperti suku di pulau terpencil
yang mencoba menangkap sinyal internet dengan jaring ikan. Kita belum punya teknologinya, atau ada kemungkinan yang paling menakutkan sekaligus paling menakjubkan. Mungkin bumi memang sangat istimewa. Mungkin kombinasi faktor yang menciptakan kehidupan cerdas di sini sangat langka, sehingga kita benar-benar sendirian. Pada akhirnya setiap penemuan planet mirip bumi adalah sebuah cermin. Penemuan itu tidak hanya memberitahu kita tentang alam semesta di luar sana, tetapi juga memantulkan pertanyaan mendalam tentang diri kita sendiri dan tempat kita di kosmos. Apakah kehidupan hanyalah sebuah kebetulan kimiawi yang aneh di sebuah planet kecil yang mengorbit bintang biasa? Ataukah kehidupan adalah sebuah hukum alam yang tak terhindarkan, yang akan muncul dimanapun kondisinya memungkinkan? Sampai hari ini, kita belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, pencarian ini terus berlanjut. Alam semesta terlalu luas, terlalu agung, dan terlalu misterius untuk tidak menyimpan rahasia kehidupan di suatu tempat di luar sana. Dan setiap bintang yang kita lihat di langit malam adalah pengingat akan janji penemuan yang menanti jika kamu menyukai misteri luar angkasa, sains, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta seperti ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Sekarang juga, kami akan terus membawa kamu menjelajahi keajaiban kosmos. Sekarang, saya ingin tahu pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah kita sendirian di alam semesta? Apa jawabanmu untuk paradoks Fermi? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Misteri Kosmos berikutnya.